Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azizi Azwar Aknul. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi perpustakaan dengan menggunakan Microsoft Access 2016. Langsung saja masuk ke demonstrasinya, dimana pada kesempatan ini saya telah membuat sebuah database sederhana yang terdiri dari 3 tabel. Yang pertama yaitu tabel anggota, di mana ada 4 atribut, yaitu atribut kode anggota, nama, alamat, dan HP. Nah, dalam tabel anggota ini, KD anggota itu berperan sebagai key atau primary key yang nantinya berfungsi sebagai penghubung dengan tabel lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada tabel buku, di mana di dalamnya terdapat atribut kode buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Dan kode buku berperan sebagai atribut key. Dan yang terakhir yaitu ada tabel peminjaman, juga terdiri dari 5 atribut: kode peminjaman, kode anggota, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Nah, di sini ada atribut key atau foreign key, di mana KD anggota dan KD buku ini terdapat pada tabel anggota dan buku. Akan tetapi ini bisa digunakan pada tabel peminjaman yang berfungsi sebagai foreign key dalam tabel peminjaman ini. Nah, untuk relasinya kita bisa lihat pada gambar ini, di mana kode anggota itu dia berelasi, tabel anggota berelasi dengan tabel peminjaman dengan kode anggota sebagai primary key dan kode anggota pada tabel peminjaman sebagai foreign key. Sedangkan tabel peminjaman dan tabel buku itu dihubungkan dengan kode buku pada tabel buku dengan kode buku pada tabel peminjaman. Nah, sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham dengan relasi database. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan form. Nah, di sini saya membuat 3 form. Sebelum itu kita close dulu. Nah, kemudian kita masuk pada form. Nah, di sini ada form tambah anggota, dan juga terdapat button simpan, hapus, dan keluar. Begitu juga dengan form buku, form peminjam, dan juga form peminjaman. Nah, kemudian lanjut pada pembuatan laporan. Di sini ada 3 pembuatan laporan. Yang pertama laporan data anggota, kemudian laporan data buku, dan laporan data peminjaman. Nah, sebelum itu sebelum kita membuat sebuah laporan, kita harus terlebih dahulu membuat sebuah query, di mana query ini dapat kita lihat pada design view-nya, yaitu kita bisa memanggil atribut yang dibutuhkan berdasarkan relasi tabel, berdasarkan relasi ketiga tabel ini. Nah, bisa dilihat bagaimana skema relasinya. Nah, setelah kita selesai membuat query peminjaman, nah barulah kita masuk ke pembuatan form, yaitu pembuatan laporan. Pertama itu laporan data anggota, kemudian laporan data buku, dan juga laporan data peminjaman. Nah, pada laporan data peminjaman, di sini ada field lama pinjam. Field lama pinjam ini tidak ada pada database. Pada tabel peminjaman itu tidak ada, karena
lama pinjam di sini merupakan query. Nah, dan query-nya itu kita masukkan pada sini, yaitu klik kanan kemudian pilih quit. Nah, lama pinjam ini merupakan sebuah atribut tambahan di mana kita bisa mencarinya yaitu dengan mengurangi tanggal kembali pada tabel peminjaman dikurang tanggal pinjam pada tabel peminjaman. Nah, hal ini akan menghasilkan hari. Itu merupakan rumus pada Microsoft Access. Nah, setelah selesai, kita bisa melihat hasilnya pada laporan data peminjaman. Nah, misalnya di sini ada contoh seperti itu, tanggal 7 dipinjam, kemudian dikembalikan tanggal 14. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat pada aplikasinya. Oke, kita close dulu, kemudian kita login kembali. Nah, ini merupakan tampilan menu utama pada aplikasi perpustakaan kita. Di sini ada data master, kemudian ada form tambah anggota, gitu. Nah, kita bisa namakan anggota, kemudian ada form tambah buku, dan juga kita bisa melihat laporan di sini, laporan data buku, laporan data anggota, dan juga laporan peminjaman. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.